Ya, pemirsa, pencarian black box atau api box pesawat kargo SNI Pilatus milik Smart Air yang jatuh di kawasan Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan black box serta pemancar sinyal darurat. Proses pencarian black box pesawat berlangsung dramatis. Personel tim SAR harus turun langsung dari heli Karakal ke lokasi puing pesawat dengan menggunakan tali khusus. Setelah black box ditemukan bersama emergency locator transmitter pemancar sinyal darurat, personel langsung membawanya kembali ke atas heli. Selanjutnya black box dan ILT dibawa ke Tarakan bersama seluruh tim SAR gabungan. Pada Senin malam, rombongan tim SAR mendarat di Lanut Anang Busra Tarakan. Black box serta ILT akan dibawa tim KNKT untuk dilakukan penyelidikan. Dan kami tim SAR gabungan yang berada di lapangan sebanyak 10 orang dan kami berhasil untuk mengevakuasi black box atau tadi api terekam dari data pesawat dan ILT. Sementara itu, pemirsa, teknisi pesawat kargo SNI PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Ya, sedangkan pilot pesawat selamat dan mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Proses evakuasi 2 orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Karakal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal. Ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani Tarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jenazah teknisi pesawat yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka. Kepulangan jenazah disambut isak tangis keluarga, bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Denny Sobali, korban pesawat Pilatus Smart Aviation tipe P06 PKSNE yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara, tiba di rumah duka di Dusun Nusa Gede, Pangandaran, Jawa Barat. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 1:30 siang. Tangis sedih menyelimuti keluarga dan kerabat terdekat korban ketika jenazah korban diturunkan dari mobil ambulans. Salah satu keluarga korban sempat jatuh pingsan. Penyelidikan pada saat pesawat itu diterbangkan sudah dirilis oleh almarhum sendiri dan dinyatakan serviceable dan pesawat itu umurnya baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Denny bekerja di Smart Aviation sudah 4 tahun, baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Kabar hilang kontaknya hari Jumat jam 10. Iya. Udah hilang kontak. Sampai sekarang ini jadinya begini juga. Adanya. Nerima nggak apa-apa, keluarga nerima saya. Nggak ada tuntutan apa-apa. Keluarga korban tidak ada tuntutan apa-apa dan menerima ikhlas. Denny meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil.
Jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman umum Cijulang, Blok Nusawiru. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Iya, di sementara warga meminta pihak terkait menindak kelalaian 2 pilot tertidur tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apa karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024.